Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fihi al-Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan umur yang panjang, umur yang barokah. Semoga di hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau hingga nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang istimewa. Ia dipandang sebagai tonggak awal kemapanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia 40 tahun. Bagi kaum sufi, usia 40 tahun dianggap sebagai pintu gerbang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sufi besar, Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Syahrani, dalam kitab Bahrul Maurid menulis, telah diambil perjanjian dari kita, apabila umur telah mencapai 40 tahun, hendaklah bersiap-siap melipat kasur dan selalu ingat pada setiap tarik nafas bahwa kita sedang berjalan menuju akhirat sampai tak merasa tenang lagi rasanya hidup di dunia. Yang dimaksud dengan melipat kasur ialah mengurangi tidur untuk memperbanyak ibadah. Setelah melampaui fase kedewasaan, kaum muslimin memasuki fase persiapan menghadapi kematian, yakni pada usia 60-70 tahun.
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa penuaan umur umatku dari 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Oleh karena itu, amat sangat keterlaluan orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun tapi masih juga melakukan maksiat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dalih seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Usia lanjut juga merupakan sebuah keistimewaan. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kemuliaanku, keagunganku, dan kebutuhan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyiksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan yang telah berubah karena tua dalam keadaan muslim. Dalam hadis lain, beliau bersabda, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun Al-Quran juga berulang kali memperingatkan akan datangnya ketuaan dan kepikunan. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 70 yang saya baca nanti di awal tadi, yang artinya Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Kepikunan yang mengiringi ketuaan itulah yang ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau selalu berdoa, aku berlindung kepadamu dari usia yang paling hina. Suatu kali Ma'an bin Zaidah mendatangi Al-Ma'mun. Ma'mun bertanya, bagaimana keadaanmu di usia tua renta ini? Ia menjawab, aku bisa jatuh hanya karena tersandung kotoran unta dan cukup diikat hanya dengan sehelai rambut. Bagaimana keadaanmu dalam makanan, minuman, dan tidurmu? Ia menjawab, bila lapar aku marah, dan bila makan aku merasa jengkel, bila berada di antara orang-orang yang aku mengantuk, dan bila di atas kasurku aku terjaga. Bagaimana keadaanmu dengan para wanita? Beliau menjawab, kalau wanita yang buruk rupa aku tidak menginginkan mereka, sedangkan para wanita yang cantik tidak menginginkanku. Ma'mun berkata, kalau begitu tidak pantas orang sepertimu dianggap muda. Lipat gandakanlah imbalan untuknya, dan haruskanlah ia menetap di rumahnya. Biarkan masyarakat yang mengunjunginya, dan jangan biarkan ia mengunjungi siapapun. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kini, ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang dari orang-orang pada umumnya, dan mereka mengisinya dengan berbagai kebaikan, sehingga hidup mereka penuh berkah dan tercatat dalam sejarah. Mereka inilah yang dimaksud dalam hadis, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Di samping itu ada pula orang-orang yang usianya pendek tapi juga sangat berarti, karena dipenuhi berbagai amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini pun namanya terabadikan dalam sejarah dan senantiasa dikenang orang. Di antara para sahabat Nabi yang dianugerahi usia panjang adalah Anas bin Malik, salah seorang sahabat utama, perawi hadis terkenal dan pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas lahir pada tahun ke-10 sebelum hijrah. Sejak kecil ia sudah memeluk Islam dan terus melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Kurang lebih 10 tahun lamanya ia melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selama beliau menetap di Madinah. Ibunya yang mula pertama membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat melayani beliau. Anas bangga menyandang predikat pelayan Rasulullah karena kedudukan itu memang suatu kemuliaan. Ia adalah sahabat yang terbanyak memiliki anak berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ibunya memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, maka beliau pun mendoakan Anas, ya Allah, berilah rezeki anak
dan harta kepadanya, dan berkahilah dia. Dalam redaksi yang lain, doa beliau sebagai berikut: Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Anas adalah sahabat yang terakhir wafat di Basrah. Menurut riwayat yang paling kuat, ia wafat pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi dalam usia 103 tahun. Ia wafat setelah menjalani kehidupan penuh perjuangan. Ia kaya dengan ilmu dan syarat dengan amal. Di saat ajal hendak menjemput, ia berkata, talkinkanlah aku dengan ucapan la ilaha illallah, dan kalimat tauhid itu terus diucapkannya hingga ruh berpisah dari jasadnya. Ada pula tokoh yang usianya tidak panjang tetapi penuh dengan keberkahan dan kehidupannya tetap dikenang oleh orang dari zaman ke zaman. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz yang pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi terpilih sebagai khalifah menggantikan Khalifah Sulaiman. Ketika itu usianya 37 tahun. Ia dipandang sebagai khalifah paling adil dan paling sederhana di antara semua khalifah Bani Umayyah. Umar juga menghentikan segala bentuk kemewahan para mantan khalifah dan sebaliknya menghidupkan pengajian Al-Quran dan Sunnah. Ia juga melarang pengawal dan rakyat berdiri menghormatinya. Ketika orang-orang berdiri menghormatinya, ia berkata, jika kalian berdiri, kita semua berdiri. Jika kalian duduk, kita semua duduk. Sepatutnya lah manusia hanya berdiri menyembah Allah, Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya Allah telah menghabiskan hal-hal fardu dan menyunahkan hal-hal sunnah. Barang siapa mengambilnya, bertemulah ia dengannya, dan barang siapa meninggalkannya, binasalah dia. Para salaf saleh yang berumur panjang dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah menganjurkan para pemuda untuk memanfaatkan masa muda mereka. Pergunakanlah masa muda kalian sebelum kalian menjadi seperti kami saat ini. Maksud mereka, di usia yang tua renta dan lemah tidak dapat melakukan banyak amal soleh, padahal di usia mereka yang demikian adalah mereka telah mendahului para pemuda dalam berlomba-lomba menuju jalan Allah dan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya. Namun dalam Islam bukan usia panjang yang terpenting, melainkan keberkahan usia. Keberkahan ditandai dengan bagusnya amal ibadah dan akhlak serta karya yang bermanfaat bagi generasi sesudahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kita mengambil hikmah dari semua ini. Semoga umur kita, usia kita bermanfaat dan juga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.